Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, kita bisa menjalankan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita lakukan, semoga apa yang telah kita lakukan dari segi ketaatan ibadah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal soleh kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga pondasi atau tiga pokok yang perlu kita perhatikan, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada perkataan al-muallif atau pengarang rahimahullahu taala, fa idza qila laka, apabila engkau ditanya, mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa usul ats-tsalatsah atau tiga hal mendasar atau tiga pondasi yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya. Faqul, lalu beliau melanjutkan, maka katakanlah, kata beliau, atau jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Tuhannya. Wa dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada al-usul al-awwal, pondasi yang pertama atau pokok yang pertama, yaitu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanya kepadamu siapakah Tuhanmu, faqul, maka jawablah, kata beliau, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiyahku dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pertanyaan yang umum
Yang mungkin terkadang anak-anak kecil juga menanyakan hal ini. Menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Beliau di sini memberikan sebuah jawaban, faqul, maka jawablah, Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Tuhanku adalah Allah yang mentarbiyahku, yang memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pengayoman, penjagaan, ya, pengaturan, artinya tarbiyah. Yang telah mengaturku, ya, menciptakan, mengatur, dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Kata Rabb, Ar-Rabb, ya, di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata Ar-Rububiyah. Yang mana Ar-Rububiyah itu yang maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan, memiliki ataupun menguasai dan mengatur seluruh alam. Nah, itu makna daripada Rabb atau makna daripada rububiyah, ya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menggunakan kata tarbiyah, yaitu Rabbani. Ya, disebutkan tadi Rabbani, yang telah mentarbiyahku, ya. Yang mana kata tarbiyah tersebut untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluknya. Karena memang sebab tarbiyah itu merupakan salah satu di antara makna daripada Ar-Rabb. Ya, makna daripada Rabb itu artinya adalah tarbiyah di antaranya. Adapun makna tarbiyah secara bahasa Indonesia adalah memelihara dan mengurusi. Kalau dari segi bahasa Indonesia, maka tarbiyah itu artinya adalah memelihara dan mengurus. Sebagaimana kita tahu, jika dikatakan kita mentarbiyah anak, maka maknanya adalah kita memelihara sejak kecil. Arti daripada tarbiyah, seluruh kebutuhannya akan kita penuhi dan serta kita ayomi atau kita jaga. Nah, ini kalau makna daripada tarbiyah itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah manusia atau mentarbiyah kita semua. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, mulai dari menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, yang melimpah, seperti hanya kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita bisa berfikir, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengatur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua atau memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu. Aku tidak memiliki sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallah alamun, dan setiap selain Allah Subhanahu wa taala maka dia itu adalah alam. Alam itu artinya adalah makhluk. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk.
wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya salah satu di antara makhluk itu. Sini beliau menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah sesembahanku. Ya, yang mana tidak ada sesembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala itu yang telah mengatur dia, yang telah memberikan rizki kepadanya, maka hal ini akan membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, maka hal tersebut mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Orang kalau tahu bahwasanya Allah itu yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang telah memberikan rizki kepada dia, seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Disebutkan pada ayat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya adalah yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan yang benar-benar berhak untuk dipuji dari segala sisi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluknya, hanya dapat dipuji karena bisa melakukan beberapa hal. Sementara yang bisa membuat mereka melakukan hal tersebut itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebab Allah lah yang menciptakan mereka. Karenanya jika kita kagum melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, melihat sesuatu, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ya, sebagai bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Dari berbagai sisi Allah yang berhak mendapatkan pujian. Selain itu juga, selain Allah Subhanahu wa taala yang kita puji, pasti memiliki kekurangan dari sisi yang lain. Karena memang, ya, makhluk atau manusia itu memiliki kekurangan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga berhak dipuji dari segala sisi. Dan disebutkan juga pada ayat Rabbil Alamin, Rabb semesta alam atau Tuhan semesta alam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rabb adalah artinya penguasa. Rabb itu artinya bisa penguasa, kemudian bisa juga Rabb itu artinya pengatur. Rabb, ya. Adapun al-alamin maknanya adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza qila laka, apabila engkau ditanya, bima arabta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya di antaranya al-lailu, adanya malam, wan naharu, adanya siang, wasyamsu, adanya matahari, wal qamaru, adanya bulan,
Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawatus sab', langit yang 7 lapis, wal ardunas sab', bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan apa dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan makhluk-makhluknya, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari makhluk-makhluknya. Kita lihat adanya langit, kemudian adanya bumi, adanya makhluk-makhluk yang ada di bumi dan adanya makhluk-makhluk di antara bumi dan langit. Ini menunjukkan adanya Al-Khaliq, menunjukkan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya malam, kemudian adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. Jika seseorang melihat adanya makhluk-makhluk Allah, tidak mungkin makhluk Allah itu muncul dengan sendirinya. Ya, tentu semua itu pasti ada yang menciptakan. Ini menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada ayat-ayatnya dan kepada makhluk-makhluknya yang ada di sekitar kita. Sebagian anak-anak akan bertanya, kita ini beribadah kepada Allah, tapi kita tidak bisa atau kita tidak tahu Allah itu ada atau tidak ada. Maka ini adalah jawaban dasar untuk anak-anak ketika dia menanyakan hal tersebut. Allah itu ada atau tidak ada? Maka ketika kita tunjukkan adanya matahari, adanya bulan, adanya siang, adanya malam, ya, kemudian di antara makhluk-makhluknya adanya bumi, adanya langit, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, ini semua menunjukkan tentang adanya Sang Pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Ya, adanya makhluk tersebut. Kemudian wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Dengan adanya makhluk, adanya Al-Khaliq, ya, adanya yang menciptakan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa bagi Allah segala penciptaan dan segala perintah Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Juga sama dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh alam ini. War-Rabbu, dan Rabb, huwal ma'bud, dia adalah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, maka yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya ada yang bisa menciptakan, tentu dia juga berhak untuk diibadahi. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang bisa menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk-makhluknya, yang telah mengatur makhluknya sedemikian mungkin, yang telah memberikan rizki kepada makhluknya. Maka yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. War-Rabbu huwal ma'bud, dan Rabb adalah sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumun ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budullaha rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, wal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan langit sebagai atapnya atau sebagai bangunannya, wa anzala minas samaa'i ma'an, yang telah menurunkan dari langit air, yaitu hujan, fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari hujan tersebut ya buah-buahan sebagai bentuk rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang berhak disembah. Ya, yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah sesembahan yang berhak disembah di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan seluruh manusia sebelum daripada kita, kemudian yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai atapnya, kemudian Allah turunkan hujan, dari hujan tersebut Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai bentuk rizki buat kita, ya, buat manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu, ya, padahal engkau mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Ya. Memang orang yang melakukan kesyirikan itu adalah dosa yang
paling besar. Dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada orang yang menyekutukannya. Contoh kecil, seorang ibu yang dia telah menjaga anaknya, menyusui anaknya, mendidik anaknya begitu luar biasa sampai anaknya besar, ternyata anaknya berbakti kepada selain ibunya. Dia berbakti kepada ibu orang lain. Maka tentu ibu tersebut akan marah, ya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, wa huwa khalaqaka, sedangkan dialah yang telah menciptakan engkau, yang telah menciptakan manusia, tapi manusianya malah menyembah selain Allah. Ini adalah dosa besar yang paling besar sebagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, al-khaliqu di hadhil asya, yang menciptakan ini semua, yang menciptakan segala sesuatu, huwal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi, dialah yang berhak untuk disembah. Yang menciptakan, yang mampu menciptakan segalanya, menciptakan segala sesuatu, tentunya Allah Subhanahu wa taala saja, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak berhak, ya, atau tidak boleh bagi kita untuk mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan makna daripada ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dan ibadah itu adalah segala sebuah nama yang mencakup keseluruhan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Semua perbuatan ataupun ucapan, ya, ucapan ataupun perbuatan, yang perbuatan ataupun ucapan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah tersebut harus disembah, harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa anwa'ul ibadah, macam-macam daripada ibadah. Di sini beliau menyebutkan contoh-contoh atau macam-macam daripada bentuk ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan macam-macam ibadah yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan, mislu al-Islam wal iman wal ihsan, seperti hanya Islam, kemudian iman serta ihsan. Wa minhu, dan diantaranya ad-du'a, berdoa, wal khawfu, kemudian al khawf, rasa takut, war raja, rasa harap, wat tawakkul, dan rasa tawakal, war raghbah, rasa raghbah, war rahbah, rasa rahbah, wal khusyu', rasa khusyu', wal khasyah, rasa takut, wal inabah, al inabah, kemudian wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wal istighatsah, juga meminta pertolongan dalam keadaan sempit, wad dzabh, menyembelih, wan nadhar, nazar, ya, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha.
dan selainnya daripada macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kulluha lillahi taala. Semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Takut, al-khauf, rasa takut. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bukan tabiat, yang bukan tabi'i. Kalau takut misalkan takut dalam masalah tabi'i, seperti hanya takut ular, takut dipatuk ular, atau takut dengan harimau, maka ini tabi'i. Hanya takut di sini takut kepada sesuatu yang tidak jelas, ya. Kita harus takut kepada Allah. Kemudian doa, harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kemudian tawakal, harus bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, ya, khasyah, takut, isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah, meminta perlindungan, harus meminta perlindungan kepada Allah. Istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan sempit, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih harus dipersembahkan kepada Allah. Bernazar, harus bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan semua itu harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, dan insyaallah nanti pertemuan selanjutnya bahas tentang dalil-dalil yang berkaitan tentang contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.